Pikiran negatif, sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa disentuh, tapi mampu melumpuhkan seluruh hidup seseorang. Mereka adalah bisikan halus yang datang di malam hari ketika kamu sendirian. Mereka adalah suara samar yang mengatakan, "Kamu tidak cukup baik, kamu akan gagal, tidak ada gunanya mencoba." Dan tanpa sadar, kita percaya pada suara itu. Pikiran negatif seperti racun yang merembes perlahan ke dalam jiwa. Awalnya hanya sebuah keraguan kecil, lalu tumbuh menjadi ketakutan, kemudian berubah menjadi kegelisahan, dan akhirnya menjelma menjadi penjara tak kasat mata yang membatasi langkahmu. Mereka bukan hanya merusak kebahagiaan, tapi juga mencuri kesempatan, mengubur impian, dan menghancurkan masa depan yang seharusnya bisa kamu raih. Berhentilah sejenak dan bayangkan, berapa banyak peluang emas yang hilang hanya karena kamu takut gagal. Berapa banyak hubungan yang rusak karena kamu tidak percaya diri. Berapa banyak hari yang kamu lewati dalam kesedihan hanya karena kamu membiarkan pikiran negatif menguasai hidupmu. Jika kamu tidak segera menghentikan mereka, maka hidupmu akan dikendalikan oleh ketakutan, bukan oleh harapan. Jika kamu terus membiarkan mereka menang, maka masa depanmu akan runtuh sebelum sempat kamu wujudkan. Video ini hadir untuk membuka matamu. Bukan sekadar kata-kata motivasi kosong, melainkan peringatan keras bahwa satu-satunya musuh terbesar dalam hidupmu bukanlah orang lain, bukan keadaan, tapi dirimu sendiri, pikiranmu sendiri. Di dalam video ini kamu akan menemukan cara mengenali pola pikiran negatif yang selama ini menghantui hidupmu. Strategi sederhana, namun ampuh untuk menghentikannya sebelum mereka menghancurkanmu. Mindset baru yang akan membebaskanmu dari penjara mental dan mengembalikan kendali hidupmu. Ingatlah, hidup ini singkat. Kamu tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang ketakutan yang tidak nyata. Kamu tidak bisa membiarkan pikiran negatif memutuskan siapa dirimu dan apa yang bisa kamu capai. Saatnya bangkit. Saatnya menghentikan musuh dalam dirimu. Saatnya merebut kembali hidup yang seharusnya penuh dengan cahaya, keberanian, dan kebahagiaan. Jangan hanya menonton, tapi dengarkan dengan hati. Biarkan kata-kata ini menjadi pengingat kuat bahwa hidupmu terlalu berharga untuk terus dikendalikan oleh pikiran negatif. Ingat, kamu bukan budak dari pikiranmu. Kamu adalah penguasa dari hidupmu sendiri. Poin pertama, kekuatan dari kata-kata. Pernahkah kamu berpikir, seberapa besar dampak kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri? Setiap hari kita berbicara pada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak. Pikiran kita dipenuhi oleh kata-kata yang membentuk cara kita melihat dunia dan menilai diri sendiri. Jika kata-kata itu dipenuhi oleh ketakutan, keraguan, dan kecemasan, maka dunia pun akan terlihat suram. Sebaliknya, jika kita memilih kata-kata yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh harapan, maka hidup kita pun akan berubah. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jika kamu tersandung oleh sesuatu dari luar, itu bukanlah gangguan. Gangguan itu datang dari dalam. Dari cara kamu menilai hal itu, kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapan saja." Ini adalah inti dari stoikisme. Dunia luar tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan, tapi cara kita memaknainya ada dalam kendali kita. Dan salah satu alat paling kuat untuk mengendalikan makna adalah kata-kata. Tapi masalahnya, kita sering tidak menyadari bahwa kita sedang menggunakan kata-kata yang menghancurkan diri sendiri. Coba perhatikan kalimat seperti ini, "Aku selalu gagal. Aku memang seperti ini, tidak bisa berubah. Semua orang lebih baik dariku. Aku pasti akan mengalami hal buruk." Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar sepele, tapi di dalam otak kita, kata-kata ini bekerja seperti mantra yang memperkuat pola pikir negatif.
Ilmu saraf menunjukkan bahwa ketika kita mengulang suatu pemikiran secara terus-menerus, otak kita membentuk jalur saraf yang semakin kuat untuk pemikiran tersebut. Ini seperti membuat jalan setapak di hutan. Semakin sering kita melewatinya, semakin jelas dan mudah dilalui jalurnya. Jadi, ketika kita terus mengulang kata-kata negatif, otak kita semakin terbiasa dengan pola pikir tersebut hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Tapi sebaliknya, jika kita memilih kata-kata yang lebih kuat, lebih penuh harapan, dan lebih berwibawa, kita bisa mulai membentuk jalur baru dalam otak kita. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, sadarilah kata-kata yang kamu gunakan. Setiap kali kamu merasa sedih, frustrasi, atau takut, perhatikan apa yang sedang kamu katakan dalam pikiranmu. Apakah itu sesuatu yang mendukungmu atau justru menghancurkanmu? Kedua, tantang kata-kata itu. Jika kamu berpikir, aku selalu gagal, tanyakan pada dirimu sendiri, benarkah selalu? Apakah tidak ada satu pun keberhasilan kecil yang pernah kualami? Ketiga, ubah narasinya. Daripada mengatakan, aku selalu gagal, coba ubah menjadi, aku sedang belajar dan berkembang. Daripada berpikir, aku tidak bisa berubah, katakan, aku sedang dalam proses perubahan. Ini bukan tentang berpura-pura positif atau menipu diri sendiri. Ini tentang menyadari bahwa kata-kata yang kita pilih bisa menjadi alat untuk menghancurkan diri sendiri atau membangun diri sendiri. Marcus Aurelius memahami ini dengan sangat baik. Dalam banyak tulisannya, ia selalu kembali ke satu konsep utama. Pikiran kita adalah kekuatan kita yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya, kata-kata apa yang sedang kamu pilih untuk dirimu sendiri hari ini? Kata-kata yang membuatmu lemah atau kata-kata yang membuatmu lebih kuat? Poin kedua, asal mula pikiran negatif. Dari mana sebenarnya pikiran negatif berasal? Mengapa ada begitu banyak suara di dalam kepala kita yang meragukan, mengkritik, atau bahkan menakut-nakuti kita? Marcus Aurelius pernah menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, maka kamu akan menemukan kekuatan. Tapi sebelum kita bisa menguasai pikiran kita, kita perlu memahami dari mana asalnya. Pikiran negatif tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Ada dua kekuatan utama yang membentuknya, biologi dan lingkungan. 1. Faktor biologis, otak yang dirancang untuk bertahan. Otak manusia bukanlah mesin yang didesain untuk kebahagiaan, melainkan untuk bertahan hidup. Dari perspektif evolusi, pikiran negatif sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Dulu, ketika manusia hidup di alam liar, bahaya ada di mana-mana. Ketika nenek moyang kita mendengar suara di semak-semak, otak mereka langsung berpikir, mungkin itu predator. Pikiran negatif ini membuat mereka lebih waspada dan meningkatkan peluang untuk selamat. Bagian otak yang bertanggung jawab atas respons ini adalah amigdala, pusat ketakutan dan emosi dalam otak. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti atau berisiko, amigdala langsung bereaksi dengan mengirimkan sinyal bahaya. Masalahnya adalah, di dunia modern kita tidak lagi dikejar predator, tapi otak kita masih bekerja dengan cara yang sama. Sekarang, ancaman itu bukan lagi harimau di hutan, tapi komentar negatif dari orang lain, kegagalan dalam pekerjaan, atau bahkan sekadar ketidakpastian masa depan. Otak kita bereaksi terhadap hal-hal ini seolah-olah hidup kita dalam bahaya, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Hasilnya, pikiran negatif muncul sebagai respons otomatis. Aku pasti akan gagal, karena otak kita menganggap kegagalan sebagai ancaman yang harus dihindari. Orang-orang tidak menyukaiku, karena manusia adalah makhluk sosial dan penolakan dulu bisa berarti dikucilkan dari kelompok, yang berarti kematian. Aku tidak cukup baik, karena otak kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain untuk memastikan kita tetap kompetitif.
Pikiran-pikiran ini muncul bukan karena kita lemah atau bodoh, tapi karena otak kita masih terjebak dalam pola bertahan hidup. Tapi ada kabar baik. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa kita bisa melatih ulang otak kita. Dengan memahami bagaimana pikiran negatif terbentuk, kita bisa mulai mengendalikan responsnya alih-alih hanya menjadi korban dari mekanisme ini. Faktor lingkungan, pengaruh yang membentuk pola pikir. Selain faktor biologis, lingkungan kita juga memainkan peran besar dalam membentuk pikiran negatif. Sejak kecil, kita dikelilingi oleh berbagai pengaruh, keluarga, teman, guru, media, yang secara tidak langsung menanamkan pola pikir tertentu dalam diri kita. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kritik, penolakan atau ekspektasi yang tidak realistis, otaknya akan membentuk jalur pikiran negatif yang kuat. Mereka akan lebih cenderung merasa tidak cukup baik, tidak berharga atau takut gagal. Sebaliknya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, penuh dorongan dan mengajarkan pola pikir yang sehat, mereka akan lebih mampu mengendalikan pikiran negatif. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah dewasa dan menyadari bahwa kita memiliki banyak pola pikir negatif dari masa lalu? Apakah itu berarti kita sudah terlambat untuk berubah? Tentu tidak. Marcus Aurelius percaya bahwa setiap manusia memiliki kendali atas pikirannya sendiri. Tidak peduli bagaimana masa lalu kita selalu bisa memilih bagaimana kita akan berpikir mulai sekarang. Dan ini adalah langkah pertama untuk membunuh pikiran negatif, menjadi sadar akan asal mulanya. Ketika kamu mulai merasa cemas, takut atau meragukan diri sendiri, tanyakan ini pada dirimu, apakah ini benar-benar bahaya nyata atau hanya respons otakku yang berlebihan? Dari mana pikiran ini berasal? Apakah ini sesuatu yang kupelajari dari lingkungan? Apakah aku ingin terus membawa pola pikir ini dalam hidupku? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak serta-merta menghilangkan pikiran negatif, tapi mereka memberimu kendali. Dan dengan kesadaran, kamu bisa mulai mengubah caramu meresponsnya. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan biarkan pikiranmu diperbudak oleh hal-hal yang berada di luar kendalimu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu ubah. Dan apa yang bisa kamu ubah? Cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, cara kamu memahami lingkungan sekitarmu, dan cara kamu memilih untuk merespon setiap pikiran yang muncul. Pikiran negatif bukan sesuatu yang harus kamu takuti. Mereka hanyalah refleksi dari otak yang mencoba melindungimu, tapi terkadang dengan cara yang tidak lagi relevan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu akan membiarkan pikiran-pikiran ini mengendalikan hidupmu, atau kamu akan mulai mengambil kendali atas mereka? Poin ketiga, kelilingi dirimu dengan hal-hal positif. Setelah memahami asal mula pikiran negatif, langkah berikutnya adalah mengendalikan lingkungan yang mempengaruhi pikiranmu setiap hari. Karena meskipun kita memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir kita, lingkungan tetap memainkan peran besar dalam membentuk cara kita melihat dunia. Marcus Aurelius mengatakan, jiwa kita diwarnai oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Tapi dari mana pikiran itu berasal? Sebagian besar datang dari apa yang kita lihat, dengar, dan alami sehari-hari. Jika kamu terus-menerus dikelilingi oleh hal-hal yang memicu kecemasan, ketakutan, atau rasa tidak cukup baik, maka otomatis pikiranmu akan menyerap energi negatif itu. Dan sebaliknya, jika kamu mengisi hidupmu dengan pengaruh yang positif, maka itu akan mengubah pola pikirmu secara alami. Tapi bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, perhatikan siapa yang berada di sekitarmu. Otak manusia secara alami meniru lingkungan sosialnya. Ada fenomena psikologi yang disebut efek sosial, di mana cara berpikir dan bertindak kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kamu terus bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh, pesimis, atau selalu melihat hidup dari sudut pandang negatif, maka tanpa sadar,
kamu akan ikut berpikir seperti mereka. Sebaliknya, jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang optimis, penuh semangat, dan memiliki pola pikir yang sehat, maka pola pikirmu juga akan berubah ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah berarti kamu harus meninggalkan teman atau keluarga yang memiliki energi negatif? Tidak selalu. Tapi kamu harus sadar akan pengaruh mereka terhadap pikiranmu. Jika ada orang-orang di sekitarmu yang selalu merendahkan atau membuatmu merasa buruk tentang diri sendiri, tanyakan pada dirimu, apakah mereka benar-benar membawa kebaikan dalam hidupku? Apakah setiap kali aku berbicara dengan mereka, aku merasa lebih baik atau lebih buruk? Apakah aku bisa membatasi interaksi dengan mereka atau setidaknya mengendalikan bagaimana aku merespons mereka? Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Jika kamu tidak bisa menghindari orang-orang negatif, maka pastikan kamu tidak menyerap energi mereka, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain, tidak tahu berterima kasih, sombong, curang, iri, dan egois. Tapi mereka seperti itu karena tidak tahu mana yang baik dan buruk. Kamu harus tetap berbuat baik, karena mereka tidak bisa benar-benar menyakitimu, kecuali kamu membiarkan mereka masuk ke dalam hatimu. Artinya kamu tetap bisa menjaga ketenanganmu meskipun berada di tengah lingkungan yang negatif. Tapi jika memungkinkan, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, bukan yang menjatuhkanmu. Kedua, pilih apa yang kamu konsumsi secara mental. Di era digital seperti sekarang, lingkungan kita tidak hanya terdiri dari orang-orang di sekitar kita, tapi juga informasi yang kita konsumsi. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk membaca berita negatif, melihat drama di media sosial, atau membandingkan hidupmu dengan orang lain di internet? Tanpa disadari, semua itu memengaruhi cara otakmu berpikir. Neuroscience menunjukkan bahwa apa yang kita lihat dan dengar terus-menerus akan membentuk jalur saraf dalam otak kita. Jika kamu terus-menerus terpapar hal-hal negatif, otakmu akan lebih mudah berpikir negatif. Sebaliknya, jika kamu secara sadar memilih untuk mengonsumsi informasi yang positif, seperti membaca buku yang membangun, mendengarkan podcast yang menginspirasi, atau bahkan hanya mengikuti akun yang memberikan energi positif, maka otakmu akan terbiasa untuk berpikir lebih sehat. Jadi mulai sekarang perhatikan apa yang kamu masukkan ke dalam pikiranmu. Kurangi konsumsi hal-hal yang tidak membangun, dan perbanyak hal-hal yang membuatmu tumbuh. Ketiga, ciptakan lingkungan fisik yang menenangkan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa tempat di mana kamu tinggal atau bekerja bisa mempengaruhi suasana hatimu? Otak manusia sangat sensitif terhadap lingkungan fisiknya. Jika kamu sering berada di tempat yang berantakan, penuh dengan gangguan, atau penuh dengan energi negatif, maka itu bisa memengaruhi pola pikir dan produktivitasmu. Sebaliknya, jika kamu menciptakan ruang yang nyaman, bersih, dan penuh dengan hal-hal yang memberikan ketenangan, maka itu bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Tidak perlu sesuatu yang mewah, bahkan hanya dengan menata ulang meja kerja, mengurangi barang-barang yang tidak diperlukan, atau menambahkan elemen-elemen yang menenangkan seperti tanaman atau musik yang lembut, itu sudah bisa memberikan efek yang besar pada mentalmu. Marcus Aurelius percaya bahwa kesederhanaan adalah kunci ketenangan batin. Dia hidup sebagai seorang kaisar, tapi tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana, karena dia tahu bahwa lingkungan yang tenang akan membantu pikirannya tetap jernih. Keempat, batasi interaksi dengan hal-hal yang memicu pikiran negatif. Jika kamu sudah menyadari bahwa ada hal-hal tertentu yang selalu membuat pikiranmu lebih buruk, baik itu berita tertentu,
kebiasaan tertentu, atau orang tertentu. Maka langkah selanjutnya adalah membatasi interaksi dengan hal-hal tersebut. Ini bukan berarti menghindari kenyataan, tapi lebih kepada mengendalikan exposure terhadap hal-hal yang tidak benar-benar berguna